Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita akan reading energi kamu untuk bulan Maret ya. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksanalah dalam menyikapi. Kalau yang resonate energimu sendiri, kamu bisa buat personal reading ataupun konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Oke, dan untuk melihat reading zodiak lainnya, kalian bisa lihat di beranda ya, ataupun di list video channel ini ya. Bisa kalian tonton kapanpun kalian ketarik untuk nonton karena bersifat timeless. Tapi ingat juga general ya, secara umum, jadi nggak akan resonate untuk kalian semua juga. Oke, sekarang kita langsung baca aja. Kita akan tarik 4 kartu di sini. Kita akan lihat energi kamu di bulan Maret untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Libra. Oke, di sini ada Six of Swords. Aku lihat di bulan Maret mungkin kamu akan membuat sebuah keputusan ya. Ada yang beberapa di antara kamu ingin mungkin pindah tempat gitu ya, ataupun melakukan perjalanan gitu, traveling juga bisa pindah tempat, bisa pindah kerja kayak gitu ya. Dan terutamanya pindah tempat ya, karena aku lihat mungkin kamu nggak nyaman di lingkungan kamu saat ini. Dan kamu mungkin udah lama banget merencanakan, udah lama banget berpikir pengen move gitu ya, pengen bergerak, pengen membuat perubahan untuk hidup kamu gitu ya. Bisa ini karena memang lingkungan ya yang nggak membuat kamu bertahan di situ gitu ya. Tapi bisa juga ini tentang apa ya, kayak situasi yang nggak nyaman buat kamu, dan kamu pengen merubah keadaan, merubah situasi atau kondisi kamu juga bisa gitu. Oke. Dan kita akan lihat. Tapi di sini yang aku lihat memang ada pergerakan ya di kamunya untuk maju gitu loh ya, untuk membuat perubahan, karena udah lama banget sebenarnya kamu berpikir gitu. Di sini ada Wheel of Fortune. Ya, mungkin ini bergerak ya, ada pergerakan dari kamu untuk mungkin menuju bisa destiny gitu ya, tujuan lah pokoknya. Di sini ada sebuah tujuan gitu. Dan aku juga ngeliat memang di bulan Maret mungkin menurut kamu ya, itu adalah waktu yang tepat gitu ya. Selain itu juga aku ngelihat juga di bulan Maret akan ada banyak keberuntungan ya buat kamu gitu ya. Jadi kalaupun kamu menghadapi masalah apa aja gitu, kamu pasti akan mendapatkan jalan keluar di sini ya. Entah ini bantuan dari seseorang, dukungan, ataupun pokoknya apapun yang kamu hadapi selalu ada jalan keluar gitu ya. Keberuntungan banyak di sini. Aku nggak tahu entah dari apa gitu ya. Tapi yang jelas kalaupun misalkan kamu sedang dihadapi masalah gitu ya, ini ada aja jalan keluar gitu loh. Kamu nggak nyangka di sini, mungkin nggak kamu sangka, nggak kamu duga juga gitu loh. Ya, pokoknya kamu ada keberuntungan di sini gitu. Kalau misalkan kamu kesulitan dalam mencari pekerjaan gitu ya untuk sebelum-sebelumnya, di bulan Maret jika kamu keluar ya, itu kayaknya akan ada keberuntungan buat kamu ya. Mungkin kamu akan menemukan pekerjaan di sini yang sesuai dengan harapan kamu atau keinginan kamu gitu ya. Walaupun mungkin agak berbeda dari ekspektasi kamu, tapi yang jelas nggak sia-sia gitu loh. Kamu keluar itu nggak sia-sia, kamu mencari pekerjaan itu nggak sia-sia, kamu pasti dapat di sini gitu loh. Oke, karena ada kartu keberuntungan di sini. Oke, ada hoki buat kamu gitu. Kemudian kita lihat di sini ada Ten of Pentacles ya, ya kan? Ada keberuntungan dalam segi keuangan finansial di sini.
Em, aku lihat ada materi yang cukup bagus. Kalau kamu sebelumnya mengalami masalah keuangan, di sini keuangan kamu akan mulai membaik. Dan aku juga ngeliat kayak hubungan kamu dengan orang-orang terdekat juga semakin membaik ya, gitu. Ada perubahan di sini, gitu. Mungkin ini terutama dari segi keluarga ya, karena ini aku ngeliat orang dekat gitu. Mungkin dari segi keluarga hubungan kamu akan semakin dekat gitu ya, mungkin dengan orang tua terutamanya. Aku juga ngeliat ada beberapa yang seperti yang aku bilang tadi, mungkin kamu pengen move gitu ya, pindah ke tempat baru, ke rumah baru, bisa juga di sini ya. Dan di situ aku ngeliat ada kenyamanan. Kamu akan kalau sebelumnya kayak yang aku bilang tadi, lingkungan kamu mungkin nggak membuat kamu nyaman sehingga kamu pengen bergerak, pengen pindah gitu ya, pengen mencari tempat yang menurut kamu tepat untuk kamu, yang membuat kamu merasakan ketenangan, kedamaian, kenyamanan. Nah, aku lihat di sini akan ada ya. Kamu akan dikelilingi dengan orang-orang yang pokoknya hubungannya tuh baik dengan kamu, kayak mungkin kamu kayak menemukan keluarga sendiri, kayak seperti keluarga sendiri gitu ya. Pokoknya di lingkungan orang-orang yang tidak seperti sebelumnya gitu loh. Ya, seperti itu. Ada hubungan yang balance gitu ya, kayak kamu baik sama orang, orang pun baik sama kamu, kayak gitu loh. Ya, seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Mungkin ada beberapa juga di antara kamu yang mendapat warisan gitu ya, atau bonus. Pokoknya ada rezeki tak terduga di sini. Wow, di sini juga ada Six of Pentacles ya. Ya, ada sesuatu di sini ya, pemberian gitu ya, kayak diberi sesuatu yang seperti yang aku bilang tadi, mungkin ada rezeki yang tak disangka, tak diduga gitu ya. Mungkin entah seperti yang aku bilang, dapat warisan, bagian warisan ya, bagian warisan kamu dari mungkin ini udah agak lama gitu ya, dari keluarga yang jauh gitu ya. Mungkin kamu ada beberapa di antara kamu mungkin nggak tinggal dengan keluarga gitu ya, saudara gitu. Tapi di sini mungkin orang tersebut datang bertemu dengan kamu mungkin untuk ini ya, ngasih ke bagian kamu gitu ya, kayak warisan gitu ya, pemberian dari orang tua gitu ya, atau peninggalan pokoknya warisan lah ya, dibilang warisan gitu ya, bagian kamu kayak gitu. Ada yang beberapa seperti itu, karena aku ngeliat mungkin ini kan rezeki yang nggak terduga gitu ya, mungkin kamu nggak menyangka seperti itu. Tapi ada juga beberapa di antara kamu, nggak semua ini kayak bonus gitu ya, bonus kerja, bonus tambahan, bisa seperti itu. Oke. Dan kalau misalkan di dalam sebuah hubungan, aku lihat di sini kamu akan kedatangan seseorang ini ya. Aku lihat kamu akan kedatangan seseorang. Mungkin ini pasangan kamu sendiri ya, pasangan kamu sendiri yang selama ini tuh kayak berpisah dengan kamu. Aku nggak tahu berpisahnya ini apakah karena kalian memang LDRan, maksudnya pasangan kamu ini mungkin bekerja keluar kota, keluar negeri, ataupun keluar pulau gitu ya, atau bisa juga memang ada perpisahan di sini karena sesuatu hal ya, mungkin kamu bertengkar lalu kamu mengalami perpisahan dengan pasangan kamu. Seperti itu. Tapi di sini ada pelajaran ya yang mungkin sudah kamu dan dia pelajari gitu ya dari perpisahan ini. Karena aku juga ngeliat ada Six of Swords. Six of Swords ini sebuah perjuangan yang dimana ketika kamu dengan dia berpisah itu merasakan sesuatu yang tidak mengenakan ya, kayak sakit hati, kecewa, kemudian perasaan yang nyampur kayak roller coaster gitu ya. Ada Wheel of Fortune juga gitu. Mungkin kamu juga merasakan hal yang sama, tapi di sini takdir kamu masih bersama ya, takdir kamu masih bertemu gitu. Jadi kalian belum benar-benar berpisah seperti itu ya. Dan seseorang ini kayaknya akan datang lagi ke dalam hidup kamu. Aku ngeliat kamu dan dia juga chemistry-nya masih dapet ya, masih benar-benar ada gitu ya, terutama jika kamu dengan dia ini sudah pernah menjalin hubungan yang benar-benar dekat gitu ya. Kalaupun kalian belum
menikah di sini ya, karena aku lihat mungkin kalian sudah menikah. Ada beberapa yang mungkin ini sudah menikah, tapi ada beberapa yang mungkin walaupun kalian nggak menikah, mungkin untuk sebelumnya kalian pernah entah tinggal bersama ataupun memang merencanakan untuk pernikahan. Karena aku ngeliat di sini kamu dengan dia itu kayak udah bener-bener deket hubungannya. Mungkin kayak keluarga kamu atau keluarga dia udah saling kenal gitu. Kamu udah kenal keluarganya deket, ataupun dia udah kenal dengan keluarga kamu deket, seperti itu. Oke, dan seseorang ini datang lagi ke dalam hidup kamu. Ada Six of Pentacles, kayak pengen lagi memberikan perhatiannya dengan kamu. Kemudian pengen lagi kalau misalkan ini hubungan yang sudah berpisah ya, kayak dia itu pengen menebus kesalahan dia sama kamu gitu, pengen memperbaiki hubungan, pengen menebus kesalahan dia dengan kamu gitu. Oke. Ada devil di sini, ada kemelekatan antara kamu dan dia gitu ya. Jadi kayak seolah-olah tuh hubungan kamu dengan dia itu memang gak bisa dipisahkan gitu ya, terutama jika ini kamu dengan dia sudah ada pernikahan ya gitu. Karena devil ini biasanya hubungan yang memang sudah diberi ikatan gitu ya, sudah diberi ikatan gitu, kayak pernikahan gitu. Sebenarnya pernikahannya itu udah bener-bener kuat gitu loh ya, hanya saja mungkin di sini masih ada kayak sifat-sifat negatif gitu ya dulunya gitu ya. Jadi kalian mungkin hubungannya tuh kayak toksik gitu ya, nggak sehat gitu, makanya kayak ada perpisahan untuk kalian saling belajar satu sama lain gitu. Tapi walaupun begitu, yang namanya jodoh ya itu nggak kemana gitu ya, terutama kamu dan dia yang sudah menjalin sebuah ikatan pernikahan gitu ya. Makanya kayak walaupun kalian berpisah secara raga gitu ya, tapi ini kalian nggak bisa dipisah gitu, kayak udah dirantai gitu ya, kayak kamu dengan dia itu udah dirantai. Mohon maaf ya, udah ada keterikatan gitu ya, chemistry-nya juga dapat. Ada Ten of Pentacles di sini ya. Kemudian di sini juga ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini berbicara tentang jodoh, berbicara tentang takdir gitu ya. Jadi kayak kalian tuh terikat oleh takdir gitu ya, kalian terikat oleh jodoh, seperti itu di sini. Oke, tapi kalau misalkan ini kamu yang hubungannya belum diberi pernikahan, aku rasa seseorang ini pengen sekali ya membawa hubungannya dengan kamu ke arah yang lebih serius gitu ya. Seperti itu, kembalinya dia ke kamu itu dengan perubahan yang jauh lebih baik gitu. Oke, mungkin sebelumnya ya ada hal-hal ya yang kayaknya masih belum, mungkin dari segi dia belum siap dari finansial juga bisa, ataupun dari segi mental dia juga belum siap gitu ya. Apapun itu, ada masalah-masalah untuk sebelumnya sehingga mungkin menyebabkan kamu dan dia ada perpisahan gitu. Oke, tapi seseorang ini akan kembali lagi ke dalam hidup kamu. Mungkin kamu juga ngerasain bahwa perasaan kamu dengan seseorang ini tuh berbeda gitu. Mungkin kamu ngerasain juga kayak nggak seperti kayak orang lainnya gitu, kayak dengan yang lainnya ya. Kamu sendiri yang tahu di sini ya. Mungkin kamu ngerasain koneksi yang nggak seperti biasanya gitu, karena walaupun sudah berpisah, mungkin walaupun kamu sudah disakiti, dikecewakan gitu, tapi entah kenapa di sini kayak kamu itu masih saja ya kepikiran terus ke dia, keingat terus ke dia gitu loh. Jadi kayak perasaan kamu itu kayak muter-muter di situ gitu loh ya. Mau lepas susah, mau balik juga susah, ada rasa kesel, marah, benci, kecewa gitu, tapi perasaan cinta, masih memikirkan, masih merindukan, masih berharap itu juga ada gitu loh ya. Seperti itu. Karena ya di suatu sisi menurut kamu seseorang ini tuh orang yang tepat gitu ya, ataupun ya seperti yang bilang tadi, beda dari seseorang yang lain gitu ya. Apalagi dulunya kalau kalian memang benar-benar pernah bersama, ini hubungan kalian tuh benar-benar intim banget gitu loh ya, karena kalian udah benar-benar deket gitu loh ya. Udah seperti apa ya, kayak kalau kalian belum menikah ya kayak seperti kalian hubungannya tuh kayak udah suami istri kayak gitu misalkan ya.
terutama dengan keluarga pun juga udah deket kayak keluarga sendiri kayak gitu loh ya istilahnya. Makanya di sini kayak pengen berbagi lagi gitu loh dengan seseorang itu gitu. Orang itu pun juga sama ya, dia pengen berbagi lagi dengan kamu, memberikan perhatiannya lagi dengan kamu. Dia merasa dengan kamu itu balance, dengan kamu itu seimbang gitu. Oke. Untuk zodiaknya ya, di sini kamu bisa di-link dengan Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn di sini, tapi ini bisa hanya zodiak saja ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Zodiak gak jadi patokan ya. Terima kasih, sekian dulu bacaannya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Dan oke, di sini aku dapat angka 10 dan 6 ya, baru ngeh. Mungkin ini seseorang ya, seperti yang bilang tadi, ada beberapa seseorang dari masa lalu. Ada kebahagiaan di sini, dan juga ada beberapa mungkin yang berpisahnya itu sekitar 6-10 tahun. Oke? Sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.